Puji Tuhan, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan untuk Engkau. Ada kerinduan dalam setiap pribadi kami. Kami ingin menyatakan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Dan kami jemaat Tuhan siap memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pujian dan syukur, nyanyikanlah pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Puji Tuhan, haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersama katakan pujian dan syukurku. Haleluya. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersama katakan, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Pujian dan syukurku kami mau bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu. Haleluya Yesus.
hidupku. Mari jemaat Tuhan, nyatakanlah malam hari ini kepada Tuhan bahwa hidupmu adalah penyembahan kepada Tuhan. Kau Haleluya Tuhan. ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari sambil angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan, oh ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, umat Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari umat Tuhan berdiri semua. Haleluya, puji Tuhan. Yang rindu memuji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita malam hari ini. Yes, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini untuk Tuhan. Jangan berkata bosan untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang senang dipuji dan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengasihi kami. Terlalu banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, tapi terlalu sedikit yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tetapi kami mau nyatakan kepadamu malam hari ini Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Kaulah segalanya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kerajaan-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bersama katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku.
Kerajaanmu Engkau segalanya bagi kami Tuhan. itu bagianku. Engkau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. di dalam hidup. Di dalam hidup kami Engkau yang terbaik. Kerajaanmu, kebenaranmu Amin itu Tuhan. bagianku. Hanya Kau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang Jesus. selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bersama katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ungkapan hati kami semua di malam hari ini bahwa kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami menikmati itu Tuhan. Dan kami percaya kami disebut sebagai orang-orang yang menang di malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan meletakkan persembahan kita yang pertama. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami yang terbaik dalam hidup ini. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Tuhan berkati kami semua, kami akan beri dengan sukacita. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh
mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan. Ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Haleluya. Saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita buka setiap hati dan pikiran kita untuk menerima kabar baik yang disediakan Tuhan bagi jemaat JPA. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa yang mengasihiku, nyanyikanlah pujian ini kepada Tuhan sambil kita berdiri semua. Nyatakan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku, ku aman dalam naungan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang tuntun jalanku, Puji Tuhan. membawa pada kemenangan. Bersama Dia ku takkan goyah. Lagi katakan, Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Oh, Bapa yang mengasihiku, Dengan iman nyanyikanlah pujian ini kepada Tuhan. Bapa yang memeliharaku, ku aman Dalam naungan-Mu Tuhan. dalam naungan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang tuntun kami. Bapa yang tuntun jalanku, Haleluya. membawa pada kemenangan. Bersama Dia Kami tidak akan pernah goyah. ku takkan goyah. Oh, Ku angkat tanganku, menyembah-Mu Yesus. haleluya. Dengan segenap hati menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, berserah kepadamu. Kuasa-Mu bekerja saat menyembah-Mu. Bersama katakan, Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Bapa yang mengasihiku, Amin. Haleluya. Bapa yang memeliharaku, ku aman Dalam naungan-Mu Tuhan. dalam naungan-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa
sambil angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, kami mau berserah. Berserah padamu, Yesus. Dengan senang hati menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku angkat tangan, oh Jesus. Berserah kepadamu. Haleluya. Kuasamu bekerja saat menyembahmu. Ku angkat tanganku. Haleluya Tuhan, haleluya. Menyembahmu Yesus, haleluya. Dengan senang hati kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku angkat tangan, oh Jesus. Berserah kepadamu. Haleluya. Kuasamu bekerja saat menyembahmu. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja saat menyembahmu. Lagi kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja saat menyembahmu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan kita mau bekerja dalam hidup kita, asal kita mau menjadi penyembah yang benar. Haleluya. Sekali lagi umat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami ada malam hari ini. Karena pemeliharaanmu kami ada pada malam hari ini. Karena kasih-Mu kami sehat. Malam hari ini Tuhan kami percaya setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati berbau harum yang dapat pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Biar kuasa Allah Roh Kudus selalu terus menuntun kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami rindu malam hari ini kami dilawat lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mau pakai hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau mau. Malam hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Firman-Mu dapat meneguhkan kami, firman-Mu dapat menguatkan kami. Apapun masalah persoalan kami, apapun beban-beban hidup kami percaya lewat firman-Mu kami akan mendapatkan jawaban yang pasti. Karena kami percaya bersama-Mu kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Saat ini juga kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom JPA. Sekali lagi Shalom JPA. Yang bersuka cita dan diberkati Tuhan katakan haleluya. Yang lebih dari pemenang katakan haleluya. Katakan bersama, saya lebih dari pemenang. Bilang dulu di kiri kanan saudara, engkau lebih dari pemenang.
Oke, puji Tuhan, saya percaya bukan cuma deklarasi tentang bahwa kita lebih dari pemenang, tapi pengalaman. Terbukti kalau kita ada pada malam ini sesungguhnya anugerah Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan bela, Tuhan berkati kita dalam berbagai hal yang dahsyat dan luar biasa. Izinkan malam ini kita mau belajar bagian kebenaran firman Tuhan. Mulai malam ini merupakan minggu pertama di bulan Mei dalam kegiatan Worship Night. Saya ingin bicara tentang kunci terobosan dan kesuksesan dalam hidup. Sekali lagi mulai malam ini saya ingin bicara tentang menemukan kunci terobosan dan kesuksesan dalam hidup. Boleh hafal kalimat ini? Menemukan kunci terobosan dan kesuksesan dalam hidup. Yang hafal boleh ucapkan 2, 3. Menemukan kunci terobosan dan kesuksesan dalam hidup. Tema ini merupakan sebuah tema yang berangkat dari serial khotbah kitab Mazmur. Yang malam ini kita akan belajar tentang serial kitab Mazmur mulai dari Fatsal 1, tetapi di serial kitab Mazmur ini saya memberi tema besar menemukan kunci terobosan dan kesuksesan dalam hidup. Mari kita buka sama-sama mulai Fatsal 1 pada kitab Mazmur. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Sama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Katakan amin. Kalau kita bicara tentang terobosan dan kesuksesan, saya percaya semua kita memimpikan itu, mengharapkan itu, dan bahkan menjadi doa kita. Saya pun punya doa yang sama atas jemaat Tuhan. Biar kiranya terobosan-terobosan itu, kesuksesan-kesuksesan itu akan mewarnai dan akan menjadi bagian dari umat Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, dan remaja sampai anak-anak, kita masing-masing akan ada pada track yang sama, lalu akan ada pada goal yang sama, yaitu terobosan dan kesuksesan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bukan cuma kita harapkan, bukan cuma kita rindukan, bukan cuma menjadi dambaan, tetapi bahkan itu pun menjadi doa pada setiap kita sebagai hamba Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan dalam penggembalaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ini pun menjadi doa saya, menjadi doa kami keluarga. Kiranya seluruh jemaat Tuhan akan mengalami pengalaman-pengalaman terobosan-terobosan baru. Pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka. Kesuksesan itu akan mewarnai dan akan terjadi pada setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, tugas, kerja, bisnis, semua profesi kita. Kita akan mengalami apa yang dinamakan terobosan dan kesuksesan itu. Katakan amin. Hal ini dia tidak hanya bergantung pada apa yang sedang dikonsepkan oleh begitu banyak motivator-motivator hebat.
Yang jikalau kita ikuti dalam berbagai literatur bahkan dan dalam berbagai media, kita menemukan tokoh-tokoh hebat yang mereka adalah motivator yang memberi kiat-kiat kesuksesan itu. Bagaimana mereka memanage hidup mereka, mengeksplor hidup mereka untuk mereka mencapai yang namanya kesuksesan. Tidaklah salah. Kalaupun hal itu menjadi referensi bagi kita, tidaklah salah. Tetapi jikalau kita coba memperhatikan kebenaran firman, ternyata Alkitab telah memberitahukan itu kepada kita. Ternyata Alkitab telah menyampaikan itu atas setiap kita orang percaya, manakala kita pahami firman, kita mengikuti firman, kita ada pada track firman itu, maka kita sebenarnya sedang ada pada jalan yang namanya terobosan-terobosan itu dan kesuksesan itu. Hanya kadangkala kita tidak bisa peka dan tidak menangkap bagian itu. Bukan hanya saudara, saya pun merindukan hal yang sama. Untuk biar kiranya itu terjadi secara holistik bagi setiap kita. Terobosan dan kesuksesan itu menjadi bagian atas kita. Katakan amin. Masa sulit seperti yang sedang kita hadapi saat ini, seolah-olah kita akan memberi argumentasi tentang, sudahlah jangan bicara tentang bagian itu. Tetapi sebenarnya firman Tuhan dia tidak pernah bergantung pada situasi dan kondisi dunia. Firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Alkitab pernah memberi sebuah contoh, memberi sebuah bukti tentang bagaimana firman itu tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan dunia. Kejadian pasalnya yang ke-26 mencatat begini, ayat 12 dan ayat 13. Lihat, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Lalu apa yang terjadi ayat 13? Dan orang itu, Ishak, dan orang itu apa? Menjadi kaya, terus bahkan kian lama kian kaya, terus sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu yang saya maksudkan dengan terobosan dan kesuksesan. Saudara tahu situasi apa yang sedang terjadi pada Ishak? Lihat ayat 1 pada fatsalnya yang ke-26 ini. Ayat 1 bilang begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman dan seterusnya. Artinya itu situasi yang tidak baik. Kalau kita bicara tentang kelaparan pada zaman itu bicara tentang gagal pertanian. Hasil pertanian yang gagal. Tapi dalam situasi yang tidak baik itu, Alkitab catat Ishak itu menabur. Dan yang terjadi, Ishak diberkati. Menjadi orang yang kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya. Rupanya tidak percaya nih firman Tuhan ini. Ishak itu menjadi orang yang kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Sekali lagi, yang rindu saja untuk ayat ini terjadi padamu boleh katakan amin dengan keras. Itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Tapi maksudnya kalau kita mengalami ayat ini, kita bisa, saya pikir nak perlu pakai proposal, nak perlu pakai basar. Kalau seluruh jemaat pusat Air Madidi mengalami ayat ini, aduh, tuh satu keluarga tanggung, semua besi kita tanggung, semua semen kita tanggung, semua tehel kita tanggung, kelar. Nak perlu basar-basar, kan begitu. Maksud saya adalah begini, yang perlu kita alami adalah temukan kunci itu. Apa sih yang menyebabkan terobosan dan kesuksesan itu terjadi? Menemukan kunci terobosan dan kesuksesan dalam hidup akan membawa kita pada tujuan-tujuan Tuhan yang luar biasa. Bukankah tujuan Tuhan atas kita dalam Yohanes 10 ayat 10? Apa? Ia datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Itu terobosan dan itu kesuksesan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, supaya JPA, supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita.
Saya rindu di worship night kita akan mulai belajar sampai kita menemukan kunci itu. 150 pasal dalam kitab Mazmur kita akan belajar sama-sama untuk kita menemukan kunci itu. Menemukan kunci kesuksesan, menemukan kunci terobosan itu. Saya beberapa kali melihat bahkan mendengar ada kesaksian-kesaksian dari orang-orang percaya, umat-umat Tuhan. Kadang-kala mereka berkata, itu hampir menjadi bagiannya. Aduh, sedikit lagi itu menjadi bagian baginya. Tuh proyek itu sebenarnya pak kita kok itu mar lewat. Ini mar ini tuh yang banyak kali. Tapi karena apa lagi DP sinonim apa lagi? Kalau bahasa Manado apa? Dialek Manado. Itu mar ya. Mar kuat. Tapi ada yang paling keren sekarang, kasiang gitu. Itu kadang-kala itu. Sebenarnya kalau kita temukan kunci itu, kita tahu rahasianya, maka kita akan ada pada track ilahi itu, kita akan ada pada apa yang telah dijanjikan Tuhan. Mari kita lihat pada bagian pertama malam ini ayat 3. Perhatikan ayat 3 dari kitab Mazmur tadi. Bagian C secara khusus. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang saya maksudkan dengan terobosan dan kesuksesan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh kita ganti akhirannya itu dengan nama kita? Kita baca sama-sama. 2, 3. Apa saja yang diperbuat Calvin berhasil. Katakan amin. Kita ganti nama kita akhirannya itu dengan kata JPA. 2, 3. Apa saja yang diperbuat JPA berhasil. Katakan amin. Itu adalah sebuah pengalaman. Dia telah menemukan kunci terobosan dan kesuksesan itu. Sampai firman Tuhan mendeklar itu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Izinkan malam ini kita mau belajar 2 hal. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, biar kiranya bagian firman ini menolong, memberkati kita. Saya tidak sehebat Mario Teguh dalam kata-kata motivasi. Saya tidak hebat seperti Tung dan no. Tapi saya cuma ingin berbagi firman. Bukan hanya saudara, saya pun rindu lewat firman ini akan mengupgrade seluruh hidup saya. Biar kiranya lewat firman ini akan mengeksplor seluruh potensi yang ada. Karena bagian-bagian itulah yang akan membawa kita pada terobosan-terobosan, lalu akan membawa kita pada kesuksesan. Lihat ayat 1. Ayat 1 dalam Mazmur 1 adalah kunci yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pertama yang saya temukan dari ayat 1 ini, saya simpulkan dengan satu kata, integritas. Katakan bersama, integritas. Dia tidak berjalan pada nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada begitu banyak nasihat dari orang-orang fasik, tapi dia punya integritas untuk hal itu. Dia tetap ada pada jalan-jalan yang benar. Dia punya integritas sehingga sekalipun sedang ada di lingkungan orang berdosa, dia tidak akan dapat dipengaruhi oleh lingkungan orang berdosa. Kenapa? Karena dia punya integritas. Dia punya integritas sehingga dia tidak akan dapat dicemarkan oleh kumpulan pencemooh. Dengar, integritas itu adalah kunci untuk kita mengalami terobosan. Integritas itu sekali lagi adalah kunci untuk kita mengalami yang namanya kesuksesan. Penting, pemuda-pemudi remaja dengar. Dari muda, bangun integritasmu. Bapak-bapak, ibu-ibu,
kita perlu mengupgrade integritas kita. Kenapa? Karena itu kunci kita akan berjalan pada terobosan-terobosan. Kita akan berjalan pada kesuksesan. Bayangkan saudara, sorga mendeklar apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa dia? Orang yang punya integritas. Integritas itu saudara sulit diukur ketika di masa-masa sukar. Sulit. Kalau di lembah kekelaman sulit mengukur integritas, sulit. Biasanya mengukur integritas itu di puncak kejayaan. Di situ akan terlihat integritas. Ada kalimat-kalimat motivasi yang kadangkala diperdengarkan bagi kita, yang membawa kita naik ke puncak, itu karisma kita. Yang membawa kita naik sampai tiba di puncak kejayaan, itu karisma kita. Tapi yang membuat kita bertahan di puncak kejayaan, itu integritas. Kalau karisma menghentar orang naik, gampang dan mudah. Tapi waktu dia di atas, mau bertahan di atas puncak itu, di situ butuh integritas. Di situ butuh karakter. Di situ butuh prinsip. Tapi itu kunci, jemaat yang saya kasihi. Itu kunci untuk kalau kita mau lihat terobosan dan kesuksesan. Integritas itu. Karisma, it's okay. Perlu. Jangan kita berpikir begini, karisma itu tidak penting. Yang penting itu integritas atau karakter. No, penting. Karisma itu penting, sudah. Penting. Semua hamba-hamba Tuhan yang saudara tahu dan saudara kenal lewat media, televisi, YouTube, apalagi FB, IG dan semuanya, itu ada karisma tersendiri yang mereka bangun. Itu bisa dilatih, itu bisa dilatih, itu bisa dimanage, bisa. Ada hamba-hamba Tuhan yang cukup populer, mereka bahkan sampai ada manajemen yang mengatur itu. Ada manajemen yang mengatur jadwal, ada manajemen yang mengatur program. Pendeta mengikuti arahan dari manajemen. Oh pendeta, hari ini syuting program ini. Oh pendeta, hari ini akan ada tayangan di radio. Manajemen yang mengatur itu. Pendeta tidak pernah tahu lagi jadwal. Tiba-tiba dia disodorkan. Oh hari ini ada KKR di Manado. Terbanglah dia dari Jakarta. Manajemen yang tahu. Ketika saya mengundang John Hartman KKR di Sorong, saya tidak pernah bicara langsung dengan John Hartman. Nah, saya tidak pernah bicara langsung. Saya bicara dengan manajemennya. Saya bicara dengan stafnya. Mereka akan menentukan jadwal. Oh, John Hartman cuma bisa tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, deal. Oh, John Hartman minta harus bawa sekian banyak orang. Kami nego di sana. Aduh, terlalu banyak. Tiketnya, hotelnya banyak. Mulai diskusi. Deal, 13 orang. John Hartman, istrinya, penterjemah, lalu pengawal. Itu mutlak. Mereka minta kameramen, bla 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 dan seterusnya. Jumlah 13 orang. Kami mendatangkan John Hartman dan tim 13 orang di tahun itu. Bikin KKR di Sorong. Memang meledak, luar biasa. Tapi saudara tahu, tidak pernah saya bicara dengan John Hartman langsung. No. Saya bicara dengan manajemen. Mereka yang diatur. Bagaimana manajemen itu mengatur orang bayar sekian di televisi supaya pendeta ini tampil khotbah. Boleh? Bolehlah kalau majelis mau manajemen, bolehlah masuk di Pacific TV. Cuma itu bukan cuma terima kasih Tuhan memberkati. Nggak ada saudara. Nggak ada tuh terima kasih nih Tuhan memberkati. Tetap di situ. Mau beli hak siar berapa menit, berapa jam, berapa duit, nah gitu. Mau beli hak siar di radio, di prime time-nya, di waktu yang memang banyak orang yang mau dengar. Udah itu bukan cuma juta saudara, ton itu mau bayar. Kalau mau bangun tuh karisma boleh begitu, pakai media.
Diarahkan bahkan. Sampai kalau mau bawa foto diarahkan. Pendeta, kalau boleh kok tuh gaya, diarahkan. Itu membangun karisma. It's okay. No problem. Kalau orang, itu yang saya katakan waktu kita rapat kemarin. Saya tidak setuju ibadah di entertain. No, saya tidak setuju. Tapi gereja di entertain perlu. Salah satu contoh yang saya contohkan yang lalu adalah waktu orang baru datang. Adakah yang pertama kali hadir di ibadah ini? Ada yang angkat tangan. Mari kita entertain itu. Kita manage, kita. Tapi kalau ibadah saya sangat-sangat tidak setuju. Ibadah itu di entertain. No, ngalir saja. Bagaimana dengan cara? Walaupun kita perlu meningkatkan kualitas kita, wajib perlu. Tetapi tidak harus untuk dibuat-buat. Sekali lagi membangun karisma itu penting. Tapi di atas kesemuanya itu integritas itulah yang menentukan. Integritas itu, karakter itu akan mempertahankan kita di sana. Karisma yang bawa orang naik, pak tiba di atas. Tapi yang akan membuat orang bertahan di situ namanya integritas, karakter. Itu yang firman Tuhan bilang. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi mengukur integritas itu sukar untuk kita lihat di masa-masa sulit. Karena kalau di masa sulit, aduh memang kalah malaikat. Rohaninya malaikat kalah itu kalau orang ada di masa sulit. Tapi mengukur integritas itu waktu sedang ada dalam masa-masa jaya gitu. Mengukur integritas itu kadangkala kalau dalam kelas-kelas pemuritan kadangkala jika saya contoh begini. Kasih doi 100.000, kong tu belanjaan 95.000. Lihat apa yang terjadi padanya. Dia kasih pulang tuh 5.000 atau nyanda. Kadangkala kalau di kelas pemuritan begitu. Kalau dia sudah kasih pulang, sudah dapat ukur DP integritas. Tapi kalau dia kasih pulang, ini ada 5.000 kembalian. Orang bisa ukur tuh integritas di situ. Di kelas pemuritan. Mungkin kalau kelas kejemaatan mungkin tidak begitu. Mungkin DP level lebih naik. Akan diukur dengan persepuluhan. Itu kan kalau kelas pemuritan. Akan diukur, oh berkat Tuhan sekian. Oh, yang milik Tuhan itu berapa? Akan terlihat di situ. Integritas kita akan terlihat di situ. Akan terlihat. Kalau berkat Tuhan 1 juta, maka integritas dia akan mendorong dia 100.000 itu milik Tuhan. Integritas yang mendorong itu. Integritas yang dibangun oleh firman. Rupanya ada amin ini. Oke dan kita semua pindah tuh bagian uraian supaya Bapak. Cuma maksud saya begini saudara. Kadang-kadang mengukur integritas itu mau ukur di masa-masa sulit. No, susah. Tapi ketika waktu dia diberkati dengan gaji 1 juta, 100.000 kok tuh perpuluhan. Waktu dia diberkati dengan berkat 10 juta, cuma 1 juta kok. Marserta mulai 100 juta DP berkat. Oh Tuhan, darah Tuhan, 10 juta tuh perpuluhan. Apalagi kok kalau 1 miliar DP berkat. Darah Yesus 100 juta tuh perpuluhan. Saya kenal dengan satu keluarga yang diberkati Tuhan. Kemarin ketemu dia bilang begini, Calvin, kita baru ada bawa perpuluhan. Nah perlu bilang kok DP nama, mungkin saudara sudah tahu. Saya jadi bingung tuh keluarga itu kalau dia bawa perpuluhan. Bukan cek saudara, memang di kantong. Pak, bawa. Kemarin kalau jadi jemaat di pusat Air Madi dia memang langsung fuk. Tapi maksud saya integritas itu diukur di situ. Kalau di lembah kekelaman itu yang saya katakan tadi, malaikat kalah rohani dari Torang. Torang dia berdoa itu malaikat tak pernah menangis. Torang berdoa memang menangis. Kenapa? Lagi di lembah kekelaman. Tapi coba torang diberkati. Ini Tuhan mau ukur tuh
Ini kunci ini boleh forngana kan nyanda ini. Kasih dulu. Tak. Rupa boleh no. Kasih lebih lagi. Tak. Rupa boleh. Oh, kasih lebih besar lagi. Aduh, kadangkala di situ tuh orang itu memang ada diberkati tapi menyanyi di tengah kesukaran. Padahal diberkati. Sekali lagi, sorry, saya cuma mau ingin bicara tentang hal ini. Temukan kunci terobosan dan kesuksesan itu. Pertama yang saya jumpai dalam ayat firman Tuhan, integritas, karakter. Karakter kita itu akan diuji. Dia akan diuji, saudara. Ayub pasal berapa? 23 ayat 10 ya. Kalau kemarin ketika Yance bilang Ayub 23 ayat 10, kita langsung tahu mas itu. Kita langsung tarik ke tante Sumampo, tante Mina. Bawa, kasih tunjuk. Salah saya kota mau buka tuh cincin. Bawa jadi penjara, kasih tunjuk Pak Yance. Ini dah mas. Ini. Karakter itu akan diuji. Yang firman Tuhan katakan seperti api. Seandainya ia diuji, maka dia akan timbul seperti emas. Karakter itu akan diuji, saudara. Integritas itu akan diuji. Yusuf dia diuji integritasnya. Ketika istri Potifar menggoda dia, maka integritasnya diukur di situ. Terlihat di situ. Ketika dia lari meninggalkan istri Potifar, maka dia menang atas ujian itu. Tidak heran ayat 3 berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Why? Dia lulus pada integritas itu. Dia lulus di sana. Awal mula tatkala Tuhan merancangkan penghukuman terhadap keluarga Daud, itu berawal dari dia tidak lulus pada integritas itu. Ketika dia ada dalam puncak kejayaan, lalu ketika Batseba lagi mandi, lalu dia jatuh oleh Batseba, dari situ berawal kekacauan dari keluarga dari keturunan Daud itu. Kenapa? Integritas. Temukan kunci terobosan itu. Temukan kunci kesuksesan itu. Integritas. Katakan bersama integritas. Katakan karakter. Sekali lagi itu akan terlihat pada keseharian. Integritas hari-hari ini, kalau dulu kan susah, paling tergambar, tapi sekarang gampang. Mau lihat integritas seseorang, kadangkala orang cuma searching saja pada DP FB. Apa aktivitas dia di FB? Orang dapat tahu DP integritas seperti apa. Saya dapat tahu integritas jemaat akan terlihat dari bagaimana dia buat status. Terlihat di situ. Oh, ini orang begini. Oh, ini orang ini kotek begini. Oh, dia terlihat di situ. Nah, perlu banyak bicara. Jarimu saja itu menentukan integritasmu. Oh, no, bukan kita. Di Jawa sana. Dan di luar Jawa juga banyak. Maksud saya begini, saudara. Terkadang kita sulit mencapai klimaks puncak yang namanya terobosan dan kesuksesan. Cuma karena faktor itu. Cuma karena, hal-hal yang sepele di media sosial. Saya mungkin yang lalu pernah minta maaf kepada jemaat terkait dengan aktivitas di media sosial. Saya rindu sekali mau ketika ada yang ulang tahun, kita mau kasih ucapan selamat ulang. Tapi kita takut begini, tuh satu kita kasih ucapan selamat, kong tuh satu nyanda, itu bisa masalah. Jadi lebih baik nyanda semua, seluruh jemaat paling kita cuma like atau super lah. Kalaupun apa tuh happy birthday. Lebih baik nyanda semua daripada kita ucapkan. Apalagi tuh yang dekat-dekat, tuh majelis yang dekat mungkin dengan kita, happy birthday. Itu tuh jemaat yang cuma hari Minggu satu kali jarang masuk gereja. Oh iya Kang, yo karena Pak Lurah jadi Bapak Gembala kasih ucapan selamat. Yo kitong cuma jemaat biasa jadi. Lebih baik nyanda usah. Lebih baik doakan jong kong berkati ucapkan. Maksud saya begini, saudara. Kadangkala ujian integritas itu di situ. Katakan bersama, ada ujian integritas. Katakan amin. Ini live toh? Dengar seberapa saudara yang ada, berapa tuh dapat uni nih? Banyak lah pokoknya. Integritas itu akan diuji. Tapi itu yang akan membawa kita pada apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Kadangkala kita jabaku sedu begini, melihat karakter atau integritas seseorang, coba uji begini. Dia lagi ada duduk sendiri babadiang, lagi ada baca koran, kong saudara datang dari belakang, pelang-pelang. Dari belakang, dia ada baca koran sambil minum kopi, kong datang pelang-pelang. Kong bilang begini, ha! Dengar DP kata pertama apa tuh mau keluar? Kalau dia bilang darah Tuhan, mantap DP. Mar kalau dia keluar tuh ngana pe ini, ngana pe itu, aduh. Itu sama dengan tuh seorang bapak yang memang DP karakter memang suka marah-marah. Pokoknya tidak ada hari tanpa nak marah. Pokoknya pagi, siang, sore, malam dia marah-marah terus. DP karakter memang sebegitu. Satu pagi dia masih marah-marah DP anak sopi sekolah. Ketika DP anak pulang sekolah dia masih dalam keadaan marah. DP anak sementara ada bawa buku raport, DP lihat DP apa itu? Raport. DP lihat merah semua, nyanda tanya, nyanda hahi hu heho nyanda. Dia langsung hantam DP anak. DP anak mau bicara, bodok ngana. Setiap hari ada bos segala macam tuh. DP papa so emosi luar biasa. Memang DP karakter begitu. Akhirnya tuh anak masuk di kamar. Papa dalam keadaan marah, dia so lempar tuh rapor, dia so pukul tuh anak biru-biru. Serta so tenang tuh DP anak keluar sambil memenangis. Pak, siapa kenapa? Mau bicara apa? Kita mau bicara. Siapa kenapa bilang apa? Tuh raport itu bukan tapunya. DP papa kaget. Kong siapa punya? Tadi pagi sebelum tapi di sekolah tada ambil di atas lemari. Itu papa pe raport. Nih tahu kata tuh papa yang merah semua tempo waktu sekolah. Aduh, memang jadi anak-anak kalau mau pergi sekolah cari tuh papa pe raport tuh. Sekali lagi, kunci untuk kita akan mengalami terobosan, kunci untuk kita mengalami kesuksesan. Yang pertama adalah, integritas atau karakter. Yang terakhir, ayat 2. Nanti minggu depan tuh ayat 3 dan selanjutnya. Malam ini 2 ayat saja. Kita ada dalam serial kitab Mazmur, menemukan kunci terobosan dan kesuksesan dalam hidup. Ayat 2. Tetapi, oke sama-sama kita baca 2, 3. Katakan amin. Mari pemain musik kita akan berdoa. Kedua, pertama tadi apa? Integritas atau karakter. Yang kedua, saya temukan atau saya simpulkan dalam 2 kata, kualitas rohani. Katakan bersama, kualitas rohani. Kualitas rohani akan tergambar di ayat ini, saudara. Pertama, dia punya gaya hidup rohani yang berbeda. Dia punya hobi yang berbeda. Ini DP hobi unik. Perasaan tidak ada di antara orang yang punya hobi sama seperti pemazmur. Yang kesukaannya, yang hobinya, yang passionnya, yang kesukaannya, itu hobi ya. Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada di antara kita yang punya hobi seperti Daud, merenungkan Taurat siang dan malam? Dari wajah-wajah saudara ada yang merenungkan nota belum terbayar, kredit belum terbayar, ada tuh SMS banking yang ada telepon yang bilang so boleh bayar. Dari wajah-wajah saudara bukan Taurat Tuhan yang direnungkan, tapi nota yang belum tertagih, gitu ya, nota yang belum dapat tagih. Atau ada yang salah. Kemarin saya dengar ini tongpe ibu satu pengusaha ini yang ada mulai mengeluh. Kita ada bilang bahwa tuh semen di gereja ini, semua tanya mana tuh nota. Ada yang ada. Tapi Daud punya hobi yang ini, hobi yang paling unik. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu bicara kualitas rohani. Katakan amin. Dengar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak muda, temukan kunci kesuksesan dan terobosan. 2 hal ini saya ingin berbagi. Minggu depan kita akan belajar ayat 3.
Tapi dua hal ini kita akan belajar, integritas dan yang kedua kualitas rohani. Kualitas rohani itu penting, Saudara. Penting. Kalau orang mau melamar pekerjaan, biasa yang akan ditanya adalah kualitas dari pendidikan. Kalau di perusahaan-perusahaan yang multinasional, biasa orang akan merujuk dari universitas atau sekolah-sekolah yang terkait dengan itu. Biasa begitu. Kualitas pendidikan dan seterusnya. Tapi dengar, apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu tidak ditentukan lulusan dari universitas mana, no. Tapi itu ditentukan dari kualitas rohani. Kalau kualitas rohani kita itu, saya mau katakan padamulah ayat 3 itu dipersiapkan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya masih jauh dari kesempurnaan. Kami keluarga masih jauh. Kami pun masih terus belajar. Kami akan terus belajar untuk benar-benar firman ini akan mengintervensi penuh hidup kami. Saya pun berdoa biar kiranya firman ini akan benar-benar mempengaruhi hidup ini. Karena kadangkala orang dengar, kadangkala orang mengamenkan itu luar biasa. Tapi kadangkala menghidupi itu, kadangkala aduh Tuhan. Tapi kita mau belajar malam ini. Kita mau menghidupi firman. Menghidupi firman. Katakan bersama, menghidupi firman. Tidak ada pilihan yang lain. Dengar. Pilihan untuk kita pergi pada yang namanya terobosan dan kesuksesan. Kita mau membangun integritas. Dan kita perlu membangun kualitas rohani. Daniel adalah contoh seseorang yang punya kualitas rohani yang luar biasa. Ketika ada perintah untuk tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tapi Daniel dia menunjukkan kualitas rohaninya. Dia menunjukkan tentang kualitas iman. Dia tahu larangan itu. Dia tahu konsekuensi yang harus diterimanya. Kalau dia sampai melanggar titah raja, dia tahu. Tapi dia menunjukkan kualitas iman. Dia menunjukkan kualitas rohaninya. Saudara, Daniel diperhadapkan bukan cuma malaria, bukan flu. Kapan datang di gereja, ada flu kuat. Ikhlas. Daniel itu bukan flu yang dihadapi, bukan malaria, bukan. Daniel akan menghadapi bagaimana dia harus dilempar di gua singa. Daniel tahu itu. Tapi ancaman itu tidak akan menurunkan kualitas rohaninya. Dia tetap menunjukkan. Ini Daniel yang beda. Kualitas rohaninya tidak dipengaruhi oleh ancaman itu. Mari jemaat Tuhan. Saya terlalu percaya kita akan ada pada track yang tepat. Track yang benar. Menuju pada tujuan-tujuan Tuhan yang luar biasa. Waktu kita membangun integritas kita. Waktu kita membangun kualitas rohani kita. Sebagai hamba Allah, saya beri hormat dan saya salut kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Saudara adalah tiang-tiang penopang di gereja ini. Setiap kali ibadah, saudara yang saya jumpai. Setiap kali ada dalam pertemuan apa saja, saudara-saudara yang selalu bersama dengan kami dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap jerih lelah. Tuhan memberkati setiap pengorbanan. Tapi dengar, jangan ketika ada masalah kualitas rohani kita turun. No. Buat seperti Daniel. Bagaimana ancaman yang berat yang diperhadapkan padanya. Tapi dia punya kualitas iman yang luar biasa. Itu yang akan membawa kita pada terobosan dan pada kesuksesan. Amin firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari kita berdiri bersama.
ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, oh Tuhan, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. Mari dengan iman katakan, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan meriah, tanda kita anak-anak Tuhan, tepuk tangan dulu sekali lagi bagi Allah kita. Lagi lebih meriah. Sebuah pernyataan kita adalah anak-anak Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ku tetap setia, oh, ku tetap setia. Amin. Walau topan datang. Ini kualitas iman kita, kualitas rohani kita. Ini karakter kita. Katakan bersama, terlalu banyak, oh, yang Tuhan telah beri. Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan, yes Tuhan, seluruh hidupku. Ini pernyataan iman kami. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Yes, Tuhan. Takkan mungkin ku balas. Kami akui ini Tuhan, kami akui Apa yang ku miliki. kami tidak bisa balas semua itu Tuhan. We love you Lord, we love you Jesus. Persembahkan Oh Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Oh Tuhan, tunjukkanlah kualitas rohani kita, kualitas iman kita. Oh Tuhan, yes Tuhan, dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya.
Engkau Tuhan aja, sebab Engkau Tuhan besar, dan tiada yang sama seperti Kau Tuhan. Oh, puji Tuhan, Kau besar Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau mulia Tuhan, Kaulah segala-galanya atas kami Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu, angkat mazmur-Mu. Masing-masing bermazmur bagi Tuhan. Jangan pasif, jangan pasif. Mari masing-masing mulai bermazmur, angkat mazmur-Mu. Di tempat ini Tuhan mau lihat kualitas rohani kita. Di tempat ini Tuhan mau lihat karakter iman kita. Oh Tuhan, sebab Engkau besar Tuhan, dan tiada yang sama seperti Kau, dan tiada yang sama seperti Kau Tuhan. Yes. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, untuk selama-lamanya anugerah-Mu Tuhan. Ada kunci-kunci terobosan sorga yang Dia mau beri bagimu. Ada kunci kesuksesan yang Dia mau beri bagimu malam ini. Yes. Kalau saja engkau percaya firman, dengar. Ketika engkau percaya firman ini, engkau akan lihat dalam beberapa hari ke depan ada di antara saudara yang akan mengalami perjanjian firman ini. Saya mau katakan dengan iman, ada di antara saudara akan mengalami terobosan baru. Akan ada terobosan yang akan terjadi atas hidupmu. Bagi kamilah perjanjian firman ini. Bagi kamilah perjanjian firman ini Tuhan. Untuk kami JPA, untuk kami umat-umat-Mu yang hadir malam ini. Biar kiranya masing-masing kami mengalami lawatan. We love you, Lord.
Dia Tuhan jawaban atas setiap doa kita. Dia Tuhan jawaban untuk semua pergumulan. Dia Tuhan jawaban untuk setiap doa-doa kita. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, jawabanku. Sekali lagi dengan iman katakan, Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, kepadamu-lah kami mengimani dan mempercayai firman. Kemampuan manusia terbatas untuk menghentar kami pada terobosan-terobosan baru. Kemampuan manusia sangatlah terbatas untuk membawa kami pada kesuksesan ini. Tapi kami percaya firman. Firman-Mu itu tidak pernah terbatas. Waktu kami mulai menghidupi firman, waktu kami mulai mempraktekkan firman, kami akan lihat perjanjian firman ini terjadi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kami percaya anugerah Tuhan menjadi bagian atas kami jemaat Tuhan yang ada. Kalau ada di antara kami malam ini yang datang dengan doa pergumulan yang sedang kami doakan, ada kerinduan untuk terjadinya terobosan, ada kerinduan untuk terjadinya kesuksesan atas jemaat Tuhan. Apapun yang mereka doakan malam ini, Bapa, dalam nama Yesus, aku berdiri atas janji firman-Mu. Firman-Mu yang berkata, mintalah maka kepada mereka akan diberi. Kami bermohon kepadamu, kami meminta kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa terulur menolong jemaat Tuhan. Malam ini kami akan menyatakan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terpuji nama Tuhan, terpuji lawatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk mujizat, terobosan-terobosan dan kesuksesan yang Engkau persiapkan bagi kami. Kami berdoa bersyukur, terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa buat kita semua yang merasa diberkati Tuhan. Mari lambaikan tangan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberi persembahan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sambil pujian dinyanyikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dipersilakan mulai dari sebelah kanan kami. Menetapkan
Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita di malam hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan kepada piket yang ada. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya akan membacakan schedule kita 4 hari ke depan. Baik, pada hari Kamis kita ada masukkan pada ibadah-ibadah, tapi pada jam 15 atau jam 3 sore di sana ada ibadah sekolah minggu di tempatnya Adik Natania Membunan ya, pada jam 15. Dilanjutkan permata-permata dimulai jam 6:30. Permata Philadelphia di tempatnya keluarga Mendagi Mantiri, dan permata Smyrna di tempat keluarganya Ibu Beatrix Mumek, dan dilanjutkan untuk permata Victory di tempat keluarga Wawor Lonto, dan permata Immanuel tempat keluarganya Angkol Kolowai, permata El Sadai keluarga Ibu Tin Piri, permata Alfa Omega tempat keluarganya Tiko Olo Simajuntak, permata Eklesia tempat keluarga Ibu Jelti Paul. Pada hari Jumat ada Force Community pukul 18.30 ya, di tempatnya Saudari Gladys Sairang. Dilanjutkan dengan keluarga muda 18.30 di tempat keluarganya Pangalila Kauan. Dan pada hari Sabtu ada doa subuh pukul 5 pagi, dan dilanjutkan pada jam 13 atau jam 1 siang yaitu doa penutup puasa. Dan biar kiranya ini jadi perhatian kita semuanya, dan mungkin ada pengumuman tambahan nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kerja perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kita di malam hari ini. Dan untuk tambahan, hari Jumat untuk kebun jemaat masih ada penyemprotan, mungkin untuk yang terakhir kali, sehingga kepada bapak-bapak yang bisa ke Kelabat untuk bisa mengadakan penyemprotan pada hari Jumat. Kemudian untuk basar, pengumpulan kupon-kupon hari Jumat tanggal 6 itu adalah waktu yang diberikan untuk Bapak Ibu bisa mengumpulkan akan kupon-kupon yang sudah dijual. Mekanismenya bisa melalui kepada permata-permata, kemudian permata-permata akan menyetor itu kepada bendahara pembangunan ataupun bersama dengan seksi usaha dana panitia pembangunan. Dan supaya kalau boleh semua itu sudah fix ya, karena akan ada rekap untuk berapa hasil yang terjual dari kupon-kupon yang sudah diedarkan. Ketika saya konfirmasi dengan
bagian pencetakan itu mungkin ada sekitar 600-700 kupon yang sudah dicetak. Kita berdoa kiranya target kita boleh tercapai lewat penjualan kupon penjualan pasar makanan pada minggu depan, tepatnya hari Senin kita mulai akan mengantar pesanan-pesanan yang ada. Untuk itu sebentar kepada ibu-ibu lebih khusus kita akan tunggu sebentar supaya kita akan membicarakan untuk teknis pembuatan dari bahan-bahan atau menu makanan yang akan kita buat. Karena waktunya sekarang sudah mepet, tinggal beberapa hari lagi. Jadi mungkin dari panitia pembangunan usaha dana atau ibu-ibu kita akan sama-sama untuk bicarakan soal pembuatan menu-menu makanan yang ada di dalam kupon bazar. Mungkin itu saja untuk tambahan pengumuman, dan kiranya iman kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan, integritas atau karakter bahkan kualitas rohani tetap dibaharui Tuhan di hari-hari ini. Untuk itu kepada jemaat Tuhan, terus kita giat dengan Tuhan, kepada pelayan-pelayan pemuji, terus kita memacu kualitas rohani kita, kepada pelayan-pelayan lebih khusus, sehingga benar-benar kita semua dapat terus mengalami Tuhan. Firman semakin hidup bagi kita di hari-hari ini. Kita akan segera tutup ibadah worship naik. Kita bangkit berdiri semua sambil kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bersoraklah baginya pujian hormat kuasa bagi Raja. Oh gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas berkat selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah. Oh nyanyi dan bersoraklah, pujian hormat ya Tuhan. Oh gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Katakan ku bersuka atas berkat selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti yang lagi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat luar biasa Tuhan. Biar kami akan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Kami terus menikmati Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Karena tidak ada janji seperti janji yang ada pada Tuhan. Malam ini kami mau tangkap firman. Kami mau dengar pesan firman malam hari ini. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kunci terobosan itu sudah kami raih malam hari ini. Biarlah benar-benar Tuhan akan menolong kami. Seberapa pendengar firman malam hari ini, seberapa jemaat yang sudah mendengarkan firman, kami rindu keberhasilan, kesuksesan. Itu bukan sekedar cerita bagi kami, tapi benar-benar kami alami, kami real. Anak-anak Tuhan berhasil, diberkati. Itu
itu boleh menjadi bagian kami. Manakala karakter atau integritas kami terus dibaharui oleh Roh Kudus, dari waktu ke waktu kami semakin taat, setia melakukan kebenaran firman. Sekalipun integritas kami kadang diuji, tapi kami bersyukur malam hari ini firman-Mu ingatkan kami melihat terobosan-terobosan dari Tuhan. Biar terus kami mau taat setia kepada Tuhan, dan bangunan rohani kami tetap kokoh. Kami semakin mau lebih lagi dengan Tuhan hari-hari ini. Karunia-karunia rohani, kekayaan-kekayaan rohani semakin dipertambah-tambah bagi kami, sehingga kualitas iman kami adalah kualitas emas yang Tuhan dapati. Dan kami percaya hari-hari ini umat-umat Tuhan berjalan dari keberkatan-keberkatan Tuhan. Iblislah yang tidak mau melihat kami berhasil. Iblis mengintimidasi kami, iblis mengalahkan pikiran kami. Tapi malam ini kami percaya berhasil dan sukses itu pasti menjadi bagian kami, karena iblis sudah dihancurkan, sudah dikalahkan dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus kuasai kami. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, biarlah kami diberkati Tuhan. Firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi setiap firman yang sudah pergi tidak akan kembali, tapi firman akan berhasil. Itu terjadi bagi jemaat pusat Ermadidi. Tuhan akan menolong setiap aktivitas tugas pekerjaan, bisnis jemaat Tuhan yang berbeda-beda. Kami tahu ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang membawa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada keberkatan-keberkatan Tuhan yang dialami oleh umat-umat-Mu. Setiap persembahan-persembahan yang kami beri bagi Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani di altar kekudusan ini. Biarlah Tuhan dapati kami menjadi umat yang setia, taat di hadapan Tuhan. Tuhan dapati kami berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap pelayanan kami diberkati dengan berlimpah oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menolong seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dalam menjalankan kupon basar. Setiap apa yang kami kerjakan bagi Tuhan, kami tahu jaminan firman-Mu, jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkati pengorbanan, jerih lelah, kesetiaan umat-umat Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati jemaat pusat Ermadidi. Tuhan tolong di hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa syukur kepada Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai di perjalanan, tiba di rumah dengan segala selamat, pulang bawa kemenangan dari Tuhan, bawa pertolongan yang pasti, bawa penghiburan dari Tuhan, bawa kuasa firman yang kuat dan hidup. Itu boleh menjadi bagian kami. Kami akhiri ibadah worship naik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan. Dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Selamat malam kepada panitia, ibu-ibu, seksi usadana. Boleh tunggu sebentar, beberapa menit ada pembicaraan singkat sehubungan dengan kupon-kupon basar. Kita akan